Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Fiona selaku moderator dari kelompok 2. Baik, di mata kuliah Sosiologi Hukum, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum. Sebelum kami menjelaskan materi yang kami bawa, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Feby Fiona, saya sendiri, Oktrilianti, Risti Filsa, Sumiati, Sapka Rizka Wulandari, Joan Dinova, Sarah Hutapea, Novi Khayurunisa, Wanda Hafisya, Alina Nisfiani, dan Yosua Kristiandi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum. Masyarakat dalam kehidupan sosialnya akan selalu terjadi dinamika. Hal ini juga sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial tersebut mampu mengantarkan masyarakat untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya hukum yang menerima dampak dari perubahan sosial, tapi dari segala segi kehidupan seperti lingkungan hidup, ekonomi, budaya, dan teknologi. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, struktur-struktur organisasi, lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi, dan seterusnya. Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun relasi sosial. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah pasti sangat menentukan dalam perubahan sosial itu. Perubahan kebudayaan seperti telah disebut di atas dapat menimbulkan perubahan sosial, meskipun tidak merupakan suatu keharusan. Kebudayaan itu berakumulasi, sebab kebudayaan berkembang makin bertambah secara berangsur-angsur. Selalu ada yang baru ditambahkan kepada yang telah ada. Jadi bukan menghilangkan yang lama, tetapi dalam perkembangannya dengan selalu adanya penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang innovation akan selalu menambah yang lama dengan yang baru. Dan seiring dengan pertambahan unsur-unsur kebudayaan tersebut, maka berubah pula kehidupan sosial ekonomi ataupun kebudayaan itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Saat mengatakan adanya perubahan sosial, pasti yang ada di benak seseorang adalah sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu yang ada perbedaan dari sebelumnya. Kalau bicara mengenai kata sebelumnya, pasti ada kata setelahnya dalam bahasa Inggrisnya before and after. Untuk itu, terdapat 3 konsep dalam perubahan sosial. Yang pertama, yaitu tentang studi mengenai perbedaan. Lalu yang kedua, tentang studi harus dilakukannya waktu yang berbeda. Dan yang terakhir itu yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti, untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda. Maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu objek yang menjadi fokus studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi dalam perubahan sosial mengandung adanya unsur dimensi ruang dan waktu. Dalam pengertian perubahan sosial mengacu pada adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola tindakan dan dalam pranata-pranata sosial yang menjadi acuan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan antara individu dan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, merupakan proses perubahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri maupun karena adanya interaksi dengan masyarakat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktrilianti dengan NIM 21050400037. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai perubahan-perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai
pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Selama hidupnya, manusia senantiasa mempelajari dan melakukan perubahan-perubahan terhadap kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, sebab kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara persorangan maupun berkelompok. Dari kenyataan ini tidak ada satupun kebudayaan dan perwujudan kebudayaan yang bersifat statis atau tidak mengalami perubahan. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap berurutan. Yang pertama, investasi, yaitu proses di mana ide-ide baru itu diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua, difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat, karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial. Baiklah, yang selanjutnya, pengertian perkembangan hukum. Perkembangan hukum di Indonesia bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan atau dogma atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum yang harus diterima apa adanya. Namun hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat sesuai kebutuhan di eranya. Hukum berkembang melalui serangkaian proses menganalisis dari berbagai aliran yang mendasarinya, dimulai dari embrio, pemahaman ilmu sosial dan para filsuf terkemuka di dunia, sampai pada ahli-ahli hukum yang menyetuskan perkembangannya di abad ke-21 ini. Ini salah satu hal yang perlu kita pahami pula, bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu statis yang tidak berkembang, karena perkembangannya senantiasa ada sejalan dengan perkembangan masyarakat yang melingkupinya. Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum di Indonesia. Perlu cita-cita etis yang menyemangat seluruh bangsa dan yang cukup kuat untuk mempertahankan kita masing-masing menurut kedudukan masing-masing. Dalam fokus pada pengajuan bangsa, Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia, bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari 5 sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan seperti yang terungkap dalam 5 sila Pancasila yang menjadi roh dalam penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hafisha dengan NIM 21050400003 dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan membaca materi tentang pengertian perkembangan hukum. Perkembangan sistem hukum nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum material sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat keindonesiaan. Sumber hukum material yang dicerminkan dengan Pancasila, cita-cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi, dan sebagainya yang menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Semangat keindonesiaan tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional. Dalam arti, tidak dibenarkan meninggalkan semangat di atas dengan cara menggunakan konsep-konsep yang lainnya yang secara nyata bertentangan sehingga menyebabkan sistem hukum nasional menjadi terganggu. Hal tersebut khususnya tercermin dalam pasal 24F yang menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Ada beberapa yang amat mencolok antara hukum di zaman primitif dengan hukum di zaman modern. Pada prinsipnya, hukum primitif berusaha untuk membuat persoalan menjadi sederhana, jelas, tegas,
untuk kasus-kasus yang jelas dengan menyediakan juga peribahasa hukum yang isinya kabur. Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu yang pertama, hukum diartikan sebagai hak. Ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral. Dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah right, use, droit, dirito, dan diroch. Yang kedua, hukum diartikan sebagai undang-undang. Hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Legislasi dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah law, lex, gazette, ley, dan ley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hairunisa dengan NIM 2105040130. A. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat tersebut. Sebagai sebab-sebab intern antara lain pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern yaitu mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain-lain. Di dalam proses perubahan-perubahan hukum atau hukum yang tertulis, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Adanya badan-badan pembentuk hukum yang khusus, adanya badan peradilan yang menegakkan hukum, serta badan-badan pelaksana yang menjalankan hukum. Merupakan ciri-ciri terdapat pada negara-negara modern, pada masyarakat sederhana. Ketiga fungsi tersebut mungkin berada di tangan satu badan tertentu atau diserahkan pada unit-unit terpenting dalam masyarakat seperti misalnya keluarga luas. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka terjadilah suatu sosialet, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. B. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola, perikelakuan, dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafqa Rizka Londari dengan NIM 2105040005 Program Studi Ilmu Hukum. Saya dari kelompok 2.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari kelompok kami sebelumnya. C. Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah jika terjadi yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai soft development, di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, atau justitiabelen, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perlu diketahui batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana atau untuk mengubah atau mengatur perikelakuan warga masyarakat, sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Ada pula tata cara informasi yang tidak resmi sifatnya, inilah yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh yang pertama, pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan atau dalam hal ini hukum mempunyai kegunaan. Yang kedua, ada tidaknya pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan lainnya yang mungkin merupakan pengaruh negatif ataupun positif. Yang ketiga, sebagai suatu unsur yang baru, maka hukum tadi mungkin akan ditolak oleh masyarakat karena berlawanan dengan fungsi unsur yang lama. Yang terakhir, kedudukan dan peranan dari mereka yang menyebarluaskan hukum mempengaruhi efektivitas hukum di dalam mengubah serta mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat. Inilah yang merupakan salah satu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana pengatur atau pengubah perikelakuan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang bersangkutan atau berkaitan dengan penggunaan hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Perkenalkan, nama saya Sarah Hutapea, NIM 190574201024. Baiklah, saya akan menjelaskannya. A. Pemegang peranan akan menentukan pilihannya sesuai anggapan-anggapan ataupun nilai-nilai mereka terhadap realitas. B. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan menjatuhkan pilihan perikelakuan. C. Harapan terhadap peranan-peranan tertentu dirumuskan oleh kaidah-kaidah. D. Kaidah-kaidah hukum yang dinyatakan oleh pelopor perubahan atau mungkin juga oleh Pater Setting Group. E. Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perikelakuan dengan cara-cara melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah hukum dan mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi dan nilai pemegang peranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Nova. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan hukum. D. Batas-batas penggunaan hukum. Menentukan tujuan hukum dan perkembangannya tidaklah sulit. Sebaliknya, yang dianggap sulit adalah menempatkan apakah anggota-anggota masyarakat itu dapat menerima atau mengakui tujuan hukum tersebut. Oleh karena taatnya anggota-anggota masyarakat kepada hukum dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, bahwa tujuan hukum identik dengan tujuan atau aspirasi anggota-anggota masyarakat itu, atau dengan kata lain, taatnya anggota-anggota masyarakat pada hukum adalah karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum itu sendiri. Yang kedua, karena adanya kekuasaan yang imperatif melekat dalam hukum tersebut, dengan sanksi apabila ada orang yang berani melanggarnya, ia akan memperoleh akibat-akibat hukum yang tidak diingini. Menurut Roscoe Pound, batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Yang kedua,
Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum, ada batas-batasannya. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh Edwin Sutherland, when the mores are educated, laws are unnecessary. When the mores are educated, the laws are ineffective. Selanjutnya, lagi pula untuk melaksanakan isi, maksud, dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga tertentu. Faktor-faktor tersebut perlu sekali diperhatikan apabila hukum hendak dipakai sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pelopor perubahan yang ingin mengubah masyarakat dengan memakai hukum sebagai alatnya. Rex dengan semangat, sebagai seorang pelopor pembaruan menduduki tahta pemerintah di suatu negara. Ia beranggapan bahwa kegagalan-kegagalan dari orang-orang sebelum ia adalah terutama di bidang hukum. Selain hukum yang berlaku tidak mengalami perubahan apapun juga sejak beberapa generasi yang lampau. Hal pertama yang dilakukannya adalah menghapuskan kekuatan berlakunya aturan-aturan hukum yang telah ada. Oleh karena ia ingin memulai dengan sesuatu yang baru. Kemudian ia berusaha untuk melakukan modifikasi hukum yang baru. Dikarenakan latar belakang pendidikan yang sangat terbatas, ia pun memenuhi kesukaran untuk menyusun prinsip-prinsip dan garis-garis hukum yang umum sifatnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosua Kristiandi, NIM 2105040092. Dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya interest teoritis saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial, seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan internet, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari oleh mekanisme utama untuk meningkatkan posisi politik dan sosial kaum elit atau kaum hitam sejak tahun 1960. Namun, pengadilan dan Kongres telah membatalkan sistem kasta rasial yang termaktub dalam embedded di dalam hukum dan di dalam yang telah dipraktekkan selama beberapa tahun. Orde Lama telah disapu bersih oleh legislasi, termasuk Undang-Undang Persamaan Hak tahun 1964 atau Civil Rights dan Undang-Undang Hak Pemilihan tahun 1965 atau Voting Rights Act of 1965, diikuti dengan komitmen miliaran dolar untuk program kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Niswiani dengan NIM 21050400089. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu menurut pendapat atau posisi ini, perubahan hukum adalah tidak mungkin kecuali didahului oleh perubahan sosial. Maksudnya itu ialah reformasi hukum itu tidak dapat melakukan apa-apa kecuali mengkodifikasi hukum. Jelas hal ini itu tidak benar dan mengabaikan fakta bahwa sepanjang sejarah institusi-institusi hukum telah ditemukan untuk mempunyai peranan yang jelas dan bukan pengertian yang meraba-raba sebagai suatu instrumen yang mengatur atau disebut juga dengan set off, memonitor atau meregulasi fakta atau kecepatan dari perubahan sosial. Pendapat ekstrem lainnya diberikan oleh pakar hukum Soviet seperti P.P. Gureyev atau P.E. Sedugin pada tahun 1977 yang melihat hukum sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa sosial atau juga disebut dengan social engineering. Pendapat mereka ialah selama periode transisi dari kapitalisme ke sosialisme, negara Soviet ini telah menggunakan legalisasi secara luas untuk mengerahkan masyarakat, memulai dan mengembangkan bentuk-bentuk sosial ekonomi, menghapuskan setiap bentuk eksploitasi, dan meregulasi berdasarkan tenaga kerja dan konsumsi dari produk-produk tenaga kerja sosial atau disebut juga dengan product of social labor.
Ia menggunakan legislasi untuk membuat dan meningkatkan lembaga-lembaga sosial demokratis untuk membuat hukum dan ketertiban yang keras atau disebut juga dengan frame law and order, melindungi sistem sosial dan keamanan negara dan mengembangkan sosialisme. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2105040035 dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari perubahan sosial dan hukum. Begitu pula di negara-negara Eropa Timur. Hukum telah menjadi instrumen penting untuk mentransformasikan masyarakat sejak Perang Dunia Kedua. Dari masyarakat borjuis ke masyarakat sosialis, perundangan hukum telah memulai dan melegitimasi pengaturan ulang dalam hal properti, hak rumah, tanah, dan hubungan kekuasaan. Mentransformasikan institusi sosial dasar seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, membuka jalan raya baru untuk mobilitas sosial bagi segmen besar dari populasi. Legislasi telah mengarahkan pengaturan kembali kepada produksi pertanian dari kepemilikan pribadi ke pertanian kolektif. Pembuatan kota-kota baru dan pengembangan ala sosialis dari ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi nilai-nilai kepercayaan, pola sosialisasi, dan struktur hubungan sosial. Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial, yaitu dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh, hukum dan perubahan sosial. Dror membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror mengatakan hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial, membentuk berbagai institusi sosial yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Perkenalkan, nama saya Juluna Vita Lubis dengan NIM 21050040110. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi-institusi pendidikan yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Ia menekankan bahwa hukum berinteraksi secara langsung dalam banyak kasus dengan institusi-institusi sosial, membentuk adanya hubungan langsung antara hukum dan perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial dengan tujuan utamanya perubahan dalam pola-pola perilaku yang penting. Namun ia mewanti-wanti bahwa perbedaannya tidaklah absolut tetapi relatif. Pada banyak kasus penekanannya lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak tidak langsung terhadap perubahan sosial yang dalam kasus lainnya hal kebalikannya akan berlaku. Perkenalkan, nama saya Risti Pislamirana dengan NIM 21050404112. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Joy. Baiklah, langsung saja ke materinya. Di sisi lain, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa ada dua hal yang penting yang berhubungan dengan perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan masyarakat, yaitu yang pertama, perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan ini menunjukkan sifat pasif hukum. Kedua, hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini, hukum berperan aktif dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum atau of social engineering. Sebagai alat rekayasa masyarakat atau pengakuan, peranan hukum sebagai suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat. Di masyarakat kontemporer, hukum melalui respon legislatif dan administratif terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru. Selain melalui interpretasi, kembali dari konstitusi,
Tata atau presiden secara meningkat tidak hanya memperartikulasikan atau mengambil peranan penting tetapi juga menentukan arah dari perubahan-perubahan sosial besar, sehingga perubahan sosial yang dicoba melalui hukum adalah suatu jejak dasar dari dunia modern. Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena di antara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Pada satu sisi, perubahan-perubahan sosial harus seiring dengan kaidah-kaidah hukum dan pada sisi yang lain justru kaidah-kaidah hukum yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial tertentu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai materi perubahan-perubahan sosial dan hukum di mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materi yang telah kami sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.